Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa hadi wa an'im wa tafaddal wa barik بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان الكتاب ومنبع العلم والعلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد زده شرفا يا رب يا رب كرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع لم يحتلم قد طه مطلقا أبدا ومكث فأصلا في مدى زمني يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا من هدى وياب فلم تر وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا وقلبه لم ينم العين قد نعسا ولا يرى ظله في شمس ذو فطن يا رب به بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى من خلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى أثار قول منه في علن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا هدي الخمس يصفى فلا تكون أمنا من شر نار وسرك ومن محن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا رامي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقائمنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kepada seluruh Fatihah Syekh Muhammad
وأدب النفع وببركة علومهم في الدارين آمين. قال رضي الله عنه. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Huququl Zawjain fi Huquqil Zawjain, hak dan kewajiban suami istri, supaya kita bertambah ingat lagi kewajiban-kewajiban kita di dalam hubungan suami istri, di dalam mendidik keluarga, baik diri kita kepada istri dan anak-anak, sehingga pasangan dan rumah tangga kita diberkahi, diridhoi, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelancaran, kemudahan, pertolongan, kesehatan, panjang umur, dan keturunan kita diberikan keturunan yang saleh dan salehah, berprestasi. Di antaranya pembahasan tentang satrul aurat buat laki, antara surah wa rubah, antara pusat dan lutut, itu yang pokok utamanya. Namun di dalam Islam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, mencakup sopan santun dan tradisi yang bagus. Man sanna sunnatan hasanatan. Nutup aurat tidak sekedar nutup perut sampai lutut, akan tetapi rapih. Baginda Nabi Muhammad SAW mencontohkan pakai gamis, pakai jubah, pakai imamah, menutup kepala. Istri-istri Nabi menutup auratnya. Kemudian kalau perempuan, semua anggota badannya kecuali wajah dan telapak tangan. Kita sebagai suami di tengah keluarga, istri dan anak, kita harus ngasih tahu bahwa menutup aurat itu wajib. Bahkan kalau di dunia tasawuf, kalau doa kita mau mustajab, maka kita harus menjaga aurat. Nabi aja kelihatan betisnya malu karena padahal betis itu bukan aurat yang pokok, akan tetapi standarnya adalah lebih daripada yang pokok. Untuk itu kita sebagai suami ingatin istri dan anak, baik anak laki atau lebih anak perempuan. Kalau perempuan mah jilbab daya, jilbab bagus-bagus, jangan sampai kagak dibilangin, sebab tanggung jawab atau kewajiban suami, kewajiban ayah kepada anaknya, kewajiban suami kepada istrinya untuk aurat. Ya, hitungan standarnya umumnya untuk aurat itu pakai jilbab yang agak kendor, pakai jilbab yang agak kendor, kemudian pakaiannya juga jangan jiplak, jangan kebuka auratnya. Ada tertutup cuma sampai nyetek sampai jiplak, itu juga kagak boleh. Kita perlu bilangin. Kadang orang perempuan dibilang marah apa-apa, kita bilang pelan-pelan. Kita bilang pelan-pelan. Yang saya hormati Pengurus DKI Pangandaran dan bapak-bapak sekalian, Bapak Haji Ibrahim, Bapak Haji, Bapak Haji, Bapak Asep, Bapak
Al-Faslul Awwal. Kalau dalam kitab kuning itu ada istilahnya pasal. Ada bab, ada pasal. Al-Faslul Awwal fi bayan huquqiz zawjah. Pasal pertama menjelaskan haknya istri. Berarti kewajiban suami buat memenuhi kepada istri hak yang harus didapat oleh istri. Wa qala Allah Ta'ala, Allah berfirman fi surat An-Nisa, dalam surah An-Nisa, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istrimu bil ma'ruf dengan baik, dengan bagus, dengan sopan. Hai bil adli bil madid, hadir menggilir kalau istrinya ada 2, 3, 4. Wan nafaqah, dan nafkah materi, juga nafkah batin. Wa bil ijmali fil qawli, dan berdialog, berinteraksi, berbicara dengan bagus, bil ijmal, dengan bagus. Wa qala fi suratil Baqarah, dalam surah Al-Baqarah berfirman, walahunna, bagi istri, mithlul ladzi lahum alaihinna minal huquqi fil wujud wal istiqaq al-mutalabah alaiha la fil jinsi bil ma'ruf ay bima yustahsanu syar'an min husnil usrah wa tarki dharar minhum wa minhunna. Walahunna, para wanita, alal azwaji, atas suami-suami, artinya seorang istri dipergauli dengan bagus, sebagaimana istri juga bergaul dengan suami, ucapannya, sikapnya juga harus bagus. Watar kitorari, jangan meninggalkan, dan meninggalkan al-darari, yang membahayakan, minhu, dari pihak suami, wa minhunna, dan pihak istri. Kadang-kadang dalam keseharian kita, sekalian kita ngajarin anak-anak kalau ngomong itu jangan teriak-teriak, kita deketin dulu baru ngomong. Bangunin istri kita juga pelan-pelan. Ma, ajan subuh, ngomong. Kalau nggak bangun juga dibilang gini, Ma, pasar Pak. Masuk tuh dia udah membayar sayur atau ikan, langsung seger. Apa aja akal kita dah yang bikin dia semangat. Biasanya kalau buat sembahyang rada ogah, kita pakai bahasa lain, bahasa lain. Yang subuh udah ajan, kita jarang sama, gitu. Nyenengin perempuan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Ibnu Abbas, berkata Sayyidina Abdullah bin Abbas, jadi sepupunya Nabi Abdullah bin Abbas. Kalau Sayyidina Abbas pamannya Nabi, kalau anaknya Abbas sepupunya Nabi radhiyallahu anhu. Makna dzalika anni uhibbu an uzayyina limra'ati kama tuhibbu an
tatazayyana li hadhil ayat. Bergaul kepada suami kepada istri, istri kepada suami. Kata Abdullah bin Abbas, Sayyidina Abdullah bin Abbas, saya senang berdandan berpenampilan bagus untuk istri saya, sebagaimana istri saya pun senang rapi untuk suaminya, untuk saya. Jadi ternyata bukan istri dong yang kudu rapi, laki juga kudu rapi. Di dalam keterangan ada seorang istri ngadu penampilan suaminya kagak menarik. Kemudian Rasulullah perintahkan kepada si istri ini supaya suaminya merapihin kumis, merapihin rambutnya. Penting, dapat pahala juga. Dengan kumis udah melewati bibir, melihatnya udah kagak resep. Kucing aja berantakan kita melihatnya kagak resep ya, apalagi orang. Begitu juga rambut. Dulu Habib Ali bin Abdul Rahman Sadar bilang, kalau kita senang botak, jangan botak mulu, ganti penampilannya, ada rambutnya juga. Kadang ada kumis, ada kagak, kadang beda jenggot, kadang kagak. Jadi penampilannya itu yang diganti zaman begitu aja dari dulu. Jadi model-model yang pas buat kita. Terus kalau memelihara jenggot jangan sampai seragam. Kalau kata beliau kali saya aja selfie paling 2 cm. Kalau kepanjangan tadi ini, kalau makan soto kecebur. Walil rijali alaihinna darajah. Suami derajatnya lebih tinggi. Kenapa? Ai fadilatun fil haqqi min wujubi taatihinna lahu. Karena 5 dafa'uhu ilaihinna minal mahari. Maksudnya derajat suami lebih tinggi dan ditaati oleh istri adalah karena 5 dafa'uhu ilaihinna minal mahari, karena suami ngasih mahar. Wali infaqihim, karena suami kewajiban juga memberikan nafkah materi. Fi masalihihinna, untuk kebaikan si perempuan. Waru ya diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, annahu qala fi hajjatil wada, di haji wada. Di haji wada maksudnya haji terakhir Nabi melaksanakan haji, hari perpisahan, di mana umrohnya hari Jumat, wukufnya hari Jumat, haji wada wukufnya hari Jumat. Ai akhiri hajihi sallallahu alaihi wasallam wa huwa hajjul Jum'ah. Wukufnya hari Jumat. Ba'da anna hamidullah, setelah Nabi Muhammad
Muhammad mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Ta'ala, wa atna alaih, dan memujinya, wa wa'adhu, dan memberikan wejangan nasihat kepada hadirin. Ala ketahuilah, tanabbahu yakum lima yulqa ilaikum, wastausu bin nisa'i khairan. Hai ikbalu wasiyati, terimalah pesanku, terimalah kata Rasulullah kepada sahabat-sahabat di haji wada, terimalah wasiatku, pesanku, fihinna, kepada para wanita, kepada istri-istri kalian, wa'manu biha warfa'u bihinna wa ahsinu wasyaratahunna, pergaulilah dengan baik istri kalian. Fa innal wasiyya bihinna akadu lidurfihinna, karena istri-istri kalian lemah, wahdiyadihinna, dan membutuhkan perlindungan, ila mayyaqumu bi amrihinna. Di lain hadis Rasulullah bersabda, jangankan kepada perempuan, kepada siapapun. Rasulullah bersabda, inna syarra ummati, sesungguhnya seburuk-buruk umatku, alladzina yukramun, orang-orang yang dihormati, orang hormat sama dia, makhafata syarrihim, karena kalau dia nggak dihormati marah. Maksudnya kalau nggak dilulukan gitu, kalau disebut kagak dianggap, marah. Inna syarra ummati alladzina yukramuna makhafata syarrihim, sesungguhnya seburuk-buruk umatku adalah orang-orang yang dihormati. Kenapa dihormati? Makhafata syarrihim, karena kalau nggak dihormati galak gitu, adatnya jelek. Ala wa man akramahun nas, kata Rasulullah, ketahuilah orang yang dihormati oleh manusia, ittiqa asyarihi, karena keburukan akhlaknya, karena kerasnya adatnya maksudnya kelakuannya, ucapannya kasar, sikapnya kasar, kalau nggak disebut, kalau nggak dihormati, nggak boleh lupa. Falaisa minni, kalau orang takut sama dia karena akhlaknya buruk, falaisa minni, itu bukan dari golonganku, kata dia. Jadi Nabi mengajarkan, mencontohkan di dalam keluarganya ya, sama pembantunya aja tuh, Anas bin Malik, belum pernah nyuruh, apalagi bentak-bentak, marah-marah. Apalagi sama istri, sama keluarganya, dia enggak wala nyuruh, wala marah, happy-happy aja, dibikin senang.
Iqbalu wasiyati fihinna wa'malu biha warfaqu bihinna wa ahsinu musyratahun. Wasani yang kedua maknanya iqbalu wasiyati waktu khairan wala taqulu thalatha intahu khairan lakum intahu andalika waktu khairan. Jadi memperlakukan dengan akhlakul karimah, diantaranya ucapan dan sikap. Tambah lagi wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Jadi upaya kita menjaga keutuhan, menjaga keharmonisan, menjaga kedamaian di dalam hubungan suami istri dan anak. Kita juga selalu harus minta tolong kepada Allah, wasta'inu, mintalah tolong kepada Allah, bisabri, dengan sabar, wassalah, dan salat. Wa innaha lakabiratun, karena sabar dan salat ini sebagai alat, sebagai media, sebagai hubungan kita kepada Allah, minta tolong dengan sabar dan sholat. Juga sholat maknanya adalah doa. Ya, banyak doa itu yang kita panjatkan, karena doa itu prosesnya, cara kerjanya, dia digambarkan la yaruddul qada illa du'a. Tidak ada yang bisa merubah keadaan, ketentuan, ketetapan Allah kecuali dengan doa. Jadi Rasulullah menggambarkan fungsinya doa, manfaatnya doa. Dia itu ibarat handphone atau laptop itu loading, muter gitu, lagi berproses, lagi bereaksi. Jika kita terus istighfar, minta ampun kepada Allah, bertobat, dan di tempat-tempat lain kita bersedekah juga, itu doa, kita minta kebutuhan, keberkahan keluarga, suami istri anak. Sekali, dua kali, terus kita berdoa setiap sholat fardu atau sholat sunat, sholat berjamaah atau berjamaah sendiri, dengan penuh keyakinan dan penuh rasa harap dan mengakui kesalahan-kesalahan kita. Nah, doa-doa itu akan membentuk istri yang salehah. Diri kita juga tambah baik, tambah bagus lagi takwaannya. Dan anak-anak kita juga dengan berjalannya waktu dididik dengan doa-doa itu, maka dilindungilah dari pergaulan yang gak bagus, dari hal-hal yang kita tidak inginkan. Maka doa harus selalu harus dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah barik lana fi dzurriyyatina, ya Allah, berkahilah keturunan kami, wa auladina, dan anak kami, wala tadurruhum, jangan sampai mereka kena musibah, baik musibah agama ataupun musibah fisik. Wa fiqna wa iyyahum bi ta'atika warzuqna birrahmah, dan berikanlah mereka taufik
ngobrol salaman, dengerin. Istri kita juga begitu. Jangan sampai kita doang, jangan ke majelis taklim, istri anak juga begitu. Karena dalam Al-Quran surah At-Tur ayat 21 itu ayah, bunda, anak, dan kakek akan kumpul nanti di surga. Akan kumpul. Kalau di dunianya nggak kumpul, nggak sama-sama ngaji, nggak sama-sama berguru, ngerinya bisa. Yauma kullu unasin, yauma nad'u kullu unasin bi imamihim. Nanti di akhirat dipanggil manusia itu berdasarkan gurunya. Guru kita kan banyak nih. Jangan sampai istri anak kita kagak ikut sama kita. Jadi kelihatannya sederhana, kelihatannya gampang, sepele, tapi pengaruhnya sangat besar. Zaman dulu kalau orang-orang yang nggak ngaji sama di masjidnya, di musholahnya, di guru-guru di kampungnya gitu, dulu orang pada tertarik sama NII, Negara Islam aja itu. Karena apa? Karena dia nggak kenal sama ustaz, sama kiai, sama habib, sama guru di tempatnya. Dia milih ngaji yang lain, ngaji yang aneh-aneh. Itu dari sisi kehidupan dunia. Kalau kita nggak dekat, nggak kenalin sama Kiai Fikri, Abu Baikal, Jilani, ntar dia milihnya anak kita, sama istri kita milihnya yang mana? Dia nggak tahu. Karena kita berguru itu harus pakai sanad. Apaan sih sanad? Sanad itu sandaran. Gampangnya ijazahnya itu harus sama guru yang jelas. Karena dari Nabi ke sahabat, dari sahabat ke tabi'in, dari tabi'in ke tabi'in, terus sampai Syekh Zaid Dahlan, kemudian terus ke Muhammad Bangkalan, Syekh Nawawi, kemudian Syekh Hasyim Asy'ari, kemudian kemarin Kiai Fikri ke Jilani. Itu turun-temurun ada secara akademis, itu dilacak, bisa terlacak. Kitab-kitabnya pun jelas. Kitab-kitab di pesantren-pesantren dan masjid dan mushola jelas, gampang dilacak. Kalau keluar dari itu berarti ada hal yang aneh. Jadi ada satu paham ataupun beberapa paham yang tidak sesuai dengan jalur sanad agama, jalur sanad agama Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Kalau jalur yang tidak sesuai jalur yang diridhoi oleh Allah, yang diridhoi oleh Nabi Muhammad, paham itu dia menyatakan dirinya benar, tapi paham yang lainnya salah, menyalahkan ulama-ulama terdahulu, menyalahkan ulama-ulama yang ada di Nusantara. Kalau yang bersanad tidak seperti itu. Kalau yang bersanad kita jelas, ya, turun-temurun amaliyah-amaliyahnya tidak ada yang menyalahkan. Itu adalah
penjelasan bahwa betapa pentingnya kita hadir ke majelis taklim, guru-guru yang kita pegang, yang kita jadikan sandaran ilmu dan amalan kita, hubungan kita di dunia sampai dengan nanti di akhirat. Alaikum bi mujalasatil ulama. Wajib bagi kalian dekat kepada ulama. Wastima'il kalamil hukama. Tidak hanya dekat, perhatikan keterangan-keterangan. Fa inna Allaha yuhyil qalba binuril hikmah. Karena Allah Ta'ala di majelis taklim itu menghidupkan hati yang mati. Kama yuhyil ardal maitata bi ma'il matar. Sebagaimana bumi yang tanah yang tandus, tanah yang kering dituruni hujan keberkahan sehingga tanah yang tandus tadi berubah jadi produktif lagi, subur lagi. Ini kita ngomong dulu aja, saya nggak baca semuanya redaksinya karena penjelasan masalah uslub bahasa. Jadi ada poin-poinnya aja dan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana tarafna bi annana qatarafna wa annana asrafna fatub alaina tauba tawsilu kulla hauba wasur lana al-awrati wa amin rawati waghfir liwalidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sa'iril khillani wa kulli dhi mahabba wal muslimina ajma'in rabbi asma' fadlan wa judan manna la bi hisabi minna il mustafa